Setiap malam, kabut tebal menelan lembah Nemea. Dari balik pepohonan, suara raungan yang menakutkan menggema, memecah keheningan dan meruntuhkan nyali siapapun yang mendengarnya. Penduduk desa hanya bisa mengunci pintu rapat-rapat, berdoa agar makhluk buas itu tidak menghampiri rumah mereka. Tentara kerajaan sudah mencoba turun tangan. Mereka memanah dari jauh, tapi sia-sia. Setiap anak panah hanya memantul dari kulit binatang itu, seolah-olah mengenai batu cadas yang kokoh. Mereka menyebutnya singa Nemea, makhluk kiriman dewa, tak bisa dilukai oleh logam, kayu, apalagi api. Satu persatu pasukan terbaik gugur, meninggalkan desa dalam ketakutan abadi. Di saat harapan hampir sepenuhnya pupus, datanglah seorang pria dengan tubuh kekar dan sorot mata yang membara. Namanya Hercules, putra Zeus, seorang manusia setengah dewa. Anehnya, ia tidak membawa pasukan. Ia juga tidak menenteng senjata apapun. Ia hanya membawa sebuah tongkat kayu sederhana dan keberanian yang sepertinya tak terguncang oleh rasa takut. Warga desa menatapnya dengan penuh iba. Mereka sudah terlalu sering melihat pahlawan-pahlawan gagah berani datang, lalu mati sia-sia. Tapi Hercules hanya tersenyum tipis. Ia berkata, jika makhluk ini memang diciptakan tanpa kelemahan, maka aku akan mencarinya bukan dengan pedang, tapi dengan tanganku sendiri. Malam itu, Hercules berjalan seorang diri ke dalam hutan yang gelap. Cahaya bulan yang pucat menembus ranting-ranting kering, menciptakan bayangan yang menakutkan. Angin bertiup, membawa aroma anyir darah dan bangkai. Tiba-tiba, dari kejauhan, dua mata emas menatapnya tajam. Di sanalah singa itu. Ukurannya sebesar dua kereta kuda, dan bulunya berkilau seperti baja di bawah sinar bulan. Dengan sekali raungan, tanah di bawah kaki Hercules bergetar, dan dedaunan gugur bagai hujan. Namun, Hercules menatap balik tanpa mundur selangkah pun. Ia menunggu, membiarkan binatang buas itu menyerang lebih dulu. Ketika cakar setajam silet itu meluncur ke arahnya, Hercules berhasil menghindar dengan gesit. Tapi cakaran itu sempat menyobek sedikit lengannya. Luka kecil itu sudah cukup menjadi pengingat, satu tebasan penuh dari makhluk ini bisa dengan mudah memisahkan kepala dari tubuh manusia biasa. Pertarungan pun dimulai, dan itu adalah pertarungan yang brutal. Tongkat kayu Hercules langsung patah saat dihantamkan ke tubuh singa itu. Batu-batu besar yang ia lemparkan pun pecah berkeping-keping saat mengenai kepalanya. Tak ada satu pun yang berhasil menembus kulitnya yang sekeras baja. Saat itulah Hercules sadar. Semua senjata di dunia ini tidak akan ada gunanya. Maka, Hercules melemparkan sisa tongkatnya. Ia menatap langit malam dan berteriak ke arah ayahnya, Zeus, jika aku harus mati malam ini, biarlah kematianku menjadi bukti bahwa manusia tak perlu senjata untuk menghadapi keabadian. Tepat saat singa itu kembali menerkam dengan mulut menganga, Hercules tidak menghindar. Sebaliknya, ia melompat ke arah sang monster. Dengan seluruh kekuatannya, ia memeluk leher singa itu, menahan napasnya, dan mulai mencekiknya dengan kedua tangannya. Raungan singa itu berubah menjadi desahan berat yang tertahan. Pergulatan itu berlangsung sangat lama, hingga akhirnya tubuh raksasa sang singa terkulai lemas di tanah. Hercules terduduk di sampingnya, napasnya terengah-engah, tubuhnya berlumuran darah binatang itu. Anehnya, tidak ada satupun luka terbuka di tubuh singa tersebut. Hercules menang bukan karena kekuatan semata, tapi karena tekad dan strategi yang cerdik. Ia menemukan satu-satunya cara memanfaatkan celah di bawah rahang makhluk itu untuk mencekik langsung saluran napasnya. Saat fajar tiba, warga Nemea yang ketakutan keluar dan menemukan pemandangan yang luar biasa. Hercules berdiri gagah di atas bangkai makhluk yang selama ini mereka anggap abadi. Mereka langsung berlutut, mengira ia adalah dewa yang turun ke bumi. Tapi Hercules berkata, dewa hanya memberi kita ujian, kitalah yang menentukan hasilnya. Ada satu masalah terakhir. Hercules mencoba menguliti tubuh singa itu dengan pedangnya, tapi bilah pedang itu malah patah. Ia tertawa kecil, menyadari ironinya. Lalu, sebuah ide cemerlang muncul. Ia mengambil salah satu cakar tajam dari singa itu sendiri, dan menggunakan kuku dewa untuk menembus kulit dewa. Dengan cara itu, ia berhasil melepaskan kulit sang monster. Ia kemudian mengenakan kulit tersebut sebagai jubah pelindungnya. Sejak hari itu, kulit singa Nemea menjadi tameng abadi yang selalu menempel di tubuhnya, tak bisa ditembus panah, tak bisa disayat pedang. Jubah itu bukan sekadar pelindung fisik, tapi juga sebuah simbol
bahwa kemenangan terbesar lahir dari keberanian untuk menolak menyerah, bahkan ketika semua cara yang kita tahu telah gagal. Dunia mengenal Hercules bukan hanya karena kekuatan supernya, tapi karena keteguhan hatinya. Singa Nemea adalah tugas pertamanya, namun juga menjadi pelajaran terpenting baginya. Musuh terbesar manusia bukanlah monster di luar sana, melainkan rasa takut yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan setiap kali kamu merasa tak berdaya menghadapi tantangan hidup, ingatlah kisah ini. Bahkan makhluk berkulit dewa pun bisa dikalahkan oleh tangan kosong manusia yang pantang menyerah.